kedudukannya tidak lebih tinggi dibandingkan dia. Kedudukannya hanya apa? Misal satunya direktur, terus kemudian berbuat salah ke OB. Maka susah sekali untuk kembali ke OB-nya untuk minta maaf. Tapi kalau orang merasa rendah di hadapan yang lain, maka dia akan mudah minta minta maaf. Karena akan banyak ruginya dibandingkan ketika menyombongkan diri. Begitupun ketika seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kembali, ini menunjukkan dia menganggap dirinya adalah lebih mulia dibandingkan zat yang dia kembali kepada dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal khasyah, rasa takut. Orang itu tidak mungkin takut kecuali dengan sesuatu yang lebih besar dibandingkan dia, sesuatu yang lebih berkuasa dibandingkan, ya ini khasyah, ini khasyah. Warahbah, lalu kemudian kecintaan, wal mahabbah, rasa cinta, wat tawakkul, kemudian berserah. Semuanya tadi merupakan bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua jenis amalan, mau yang zahir maupun yang batin, sholat, puasa, dan lain sebagainya, semakin seorang paham tentang nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka semakin baik kualitas dari ibadah-ibadah tadi, baik ibadah yang sifatnya lahir maupun ibadah yang sifatnya batin. Baik. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguhnya setiap nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, atau setiap nama-nama Allah Azza wa Jalla memiliki implikasi pada ibadahnya secara tersendiri. Misal ketika Allah Azza wa Jalla mengabarkan dirinya adalah zat yang al-mutakabbir, zat yang layak untuk apa, apa, memiliki kesombongan, zat yang layak untuk bersikap lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, maka implikasi terhadap ibadah seorang hamba adalah hamba merasa hina, hamba merasa rendah dibandingkan Sang Pencipta, dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan dirinya Al-Alim, dirinya Al-Basir, maka yang muncul adalah rasa muraqabah yang besar, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang lain. Kita akan bahas nanti satu persatu insyaallah taala. Baik. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza muttaridun fi jami' anwa'il ubudiyyah allati 'alal qalbi wal jawarih. Ini berlaku pada semua jenis ibadah. Mau ibadah yang nampak, mau ibadah yang tidak nampak. Semakin seorang faham tentang nama atau implikasi dan nama-nama Allah Azza wa Jalla, maka dia akan semakin memperbaiki kualitas ibadahnya tadi. Mau ibadah hatinya maupun ibadah anggota tubuhnya. Wa bayanu dzalika anna al-'abda idza 'alima bi tafarrudir Rabbi ta'ala bid-durri wan naf'i wal ata'i wal man'i wal khalqi wal rizqi wal ihya wal imatah fa inna dzalika yusmiru lahu ubudiyyat tawakkul. Orang itu, hamba itu kalau dia paham Rabb-nya ini adalah zat yang mampu memberikan bahaya. Tidak ada yang memberikan bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan bencana siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan azab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang memberikan semua bahaya adalah Allah pada hakikatnya. Pada hakikatnya. Lepas dari wasilah mana yang Allah Azza wa Jalla pilih, itu terserah Allah Azza wa Jalla. Tapi ala kuliah, yang menurunkan penyakit, bahaya, dan lain sebagainya adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian zat yang memberikan manfaat, zat yang memberikan karunia, lalu kemudian menolak karunia atau mencegah karunia ada pada diri kita, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun zat yang menghidupkan, zat yang mematikan, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Implikasi ketika seorang paham tentang hal demikian apa? Maka dikatakan Syekh Abdul Razak akan semakin menambah tawakalnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apa? Dan ketika seorang hamba semakin tawakal kepada Allah, maka lahiriahnya, ibadah-ibadah lahiriahnya akan semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Stop. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan wa tawakkal, dan berserahlah. Apakah Allah Azza wa Jalla hanya memerintahkan tawakal saja, alias berserahlah tanpa menggandengkan dengan nama-nama yang mulia? Maka dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan tawakkallah kalian kepada siapa? Kepada zat yang senantiasa hidup dan tidak pernah mati sama sekali. Wasabbih bihamdihi, dan bersucikanlah Allah Azza wa Jalla dengan memujinya dan lain sebagainya. Ala kuliah, Allah Azza wa Jalla mengaitkan dengan sesuatu yang tidak mungkin ditolak oleh seorang hamba. Kita kalau misalnya tawakal berserah kepada manusia, itu ada rasa kecewanya dikit-dikit. Terus kemudian ketika disuruh berserah kepada, terus bergantung saja kepada fulan.
Apa yang ada muncul dalam hati kita, fulan-fulanah bukan siapa-siapa. Tidak punya hak apa-apa. Tidak punya kuasa apa-apa. Apa untungnya kita berserah kepadanya? Tapi ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan berserah kepada zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati, yang tidak akan mati dan tidak dimulai dengan kematian, maka muncul perasaan tenang dalam diri kita. Maka ubudiyah tawakul kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita paham tentang nama Allah Al-Hayyu. Tapi kalau kita tidak paham, ya sudah, berlalu begitu saja. Oh, tawakal kepada Allah disamakan dengan tawakal kepada makhluk. Oh, berserahnya, kualitas berserahnya dia kepada Allah sama dengan kualitas berserahnya kepada makhluk. Ada sedikit tidak percaya, sedikit apa, bergantungnya tidak totalitas dan lain sebagainya. Ini bentuk apa? Bentuk tidak pahamnya seorang hamba terhadap nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Dan cukupkanlah bahwa Allah Azza wa Jalla Maha meneliti setiap kesalahan dari seorang hamba. Orang itu, manusia itu, ya kadangkala tawakal dia, kadangkala naik, kadangkala turun. Ini sebagaimana keimanan. Setiap amal soleh kita itu sebagaimana keimanan. Karena amal soleh termasuk dari bagian keimanan, yang mana kadangkala naik, kadangkala tuh turun. Kita ini kalau kebanyakan di antara bentuk hal yang mungkin jarang sekali kita awasi adalah turunnya rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena terlalu pede dengan kemampuan diri kita sendiri. Karena terlalu pede dengan apa? Dengan sesuatu yang kita miliki. Kita punya jabatan, kita punya tabungan, sehingga kalau merencanakan sesuatu ya sudahlah. Ini tabungan aman, insya Allah. Ini gaji aman, insya Allah. Tidak pernah pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Atau pasrahnya hanya pada hal-hal yang kita tidak mampu saja. Padahal apakah kita punya kemampuan untuk menjalankan semua hal meskipun ada wasilah tadi? Tidak mampu. Allah Azza wa Jalla bisa saja menunda rencana kita walaupun kita punya uang, punya bekal yang banyak. Tapi Allah tunda rencana kita. Maka sekali lagi gantungkan semua urusan walaupun kita merasa kita mampu, kita tidak mampu sebenarnya. Kita tidak mampu. Kita kan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabir. Manusia sering berbuat salah, sering berbuat kesalahan, sering berbuat dosa, kadang amalnya naik, kadang amalnya turun. Ya Allah Azza wa Jalla tahu dengan hal tersebut. Baik, begitupun ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan wa tawakkal 'alal azizir rahim. Tawakallah kalian kepada Al-Aziz Ar-Rahim, yaitu yang maha mulia, yang maha agung dan juga maha maha pengasih. Tawakal kepada zat yang demikian. Bukan tawakal kepada orang yang lemah. Tawakal kepada manusia yang sama-sama lemah. Kita curhat kepada sama manusia, yang terjadi apa? Ya, bisa jadi adu nasib. Kamu untung demikian, saya lo demikian. Malah adu nasib. Tapi ketika kita tawakal kepada zat yang tidak akan pernah mengeluh sama sekali. Kita tawakal kepada zat yang tidak akan pernah mengecewakan sama sekali, ya, Bang. Maka apa? Maka kita akan tenang dengan hal tersebut. Ubudiyah kita semakin meningkat kualitasnya. Maka kita ingat dalam surah Maryam, Allah Azza wa Jalla mengatakan, menggambarkan bagaimana para kekasihnya ketika ibadah ubudiyah tawakulnya kepada Allah tinggi, maka kekasihnya mengatakan apa? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Sungguh aku tidak pernah ketika berdoa meminta kepada Allah Rabbmu apa? Meminta kepadamu itu aku sama sekali kecewa tidak pernah sama sekali. Jadi aku tidak pernah menjumpai ketika meminta kepada Allah, ketika memohon kepada Allah kecewa sama sekali tidak pernah. Ini karena saking besarnya tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla. Begitupun firman Allah Rabbul Masyriqi wal Maghrib la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Ketika Allah memerintahkan fattakhidhu wakila, jadikanlah zat tadi itu wakila, pelindungmu. Maka Allah menambahkan supaya besar tawakal kita kepada Allah, yaitu siapa yang kita bisa berlindung kepadanya sepenuhnya, yaitu Rabbul Masyriqi wal Maghrib, la ilaha illallah, yaitu zat yang menguasai timur maupun barat, yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Maka kalau kita paham dengan makna Rabb yang maha mengawasi, yang maha memelihara dan lain sebagainya, maka apa? Maka tenang kita ketika berserah dengan zat tersebut. Begitupun Allah Azza wa Jalla mengatakan wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. Dan berserah kepada Allah Azza wa Jalla dan cukupkanlah Allah sebagai pelindung kita. Baik, bismillah. Dan ketika seorang hamba memahami bahwa anna Allah sami'un basirun alimun la yakhfa 'alaihi mithqalu dzarratin fis samawati wal ardh wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa
wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, wa annahu tabaraka wa ta'ala ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada, faman 'alima bi ittila'illahi 'alaihi wa ru'yatihi lahu wa ihatatihi bihi fa inna dzalika. Baik, kalau seorang hamba faham Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mengawasi, yang tidak ada sedikit pun yang samar di hadapan Allah Azza wa Jalla, baik yang di langit maupun di bumi. Satu satu jengkal pun dari alam semesta ini tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui sesuatu yang nampak maupun sesuatu yang disembunyikan. Kita menyembunyikan masalah di hadapan manusia, Allah tahu dengan hal tersebut. Kita menyembunyikan aib-aib kita, Allah tahu dengan hal tersebut. Kita menyembunyikan perbuatan dosa kita, Allah tahu dengan hal tersebut. Kita umumkan di hadapan manusia, Allah Azza wa Jalla juga tahu. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun. Dan Allah Azza wa Jalla tahu dengan pandangan mata yang berkhianat, telinga yang berkhianat. Bukan hanya mata saja. Mata mungkin bisa dipahami karena pada dasarnya yang paling nampak berkhianat itu mata. Kenapa? Ya ketika di hadapan manusia seolah menjadi orang yang paling menundukkan pandangan di hadapan manusia. Tapi ketika manusia tidak melihat, maka telinga kita melihat reels, ada musiknya, itu tenang saja. Kenapa? Ya, karena tidak paham dengan apa? Dengan konsekuensi dari nama Allah Al-Ali, nama Allah Azza wa Jalla Al-Basir, nama Allah Al-Khabir, nama Allah Azza wa Jalla yang maha mengawasi dan lain sebagainya. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang nampak. Baik. Dan Allah Azza wa Jalla ilmunya meliputi segala sesuatu. Di setiap lini kehidupan kita, setiap jengkal kehidupan kita, satu ruas jari kita, itu Allah Azza wa Jalla ketahui semuanya. Apapun yang nempel di tubuh kita, sekecil apapun itu, semut yang tersembunyi dalam pakaian-pakaian kita, Allah Azza wa Jalla maha mengetahui hal tersebut. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dan ketika seorang hamba tadi benar-benar memahami, menelaah bahwa Allah Azza wa Jalla mengawasi setiap gerak-geriknya, tahu dengan apa yang kita perbuat, maka yusmiru lahu hifdzal lisan wal jawari. Dia akan mudah untuk menjaga lisan dan anggota tubuhnya. Lisan dan anggota tubuhnya. Orang itu kalau sembrono ngomong, terus kemudian berada di hadapan orang yang paling dia segani, apa yang terjadi? Oh, lisannya itu langsung kicap semuanya, diam semuanya. Kita misalnya sering ngobrol di hadapan orang, sering nyeletuk di hadapan orang. Tapi ketika di hadapan orang yang kita segani, orang yang punya jabatan, orang yang punya jabatan, misalnya di hadapan presiden, misalnya, kita di hadapan presiden, tidak berani tuh, lisan apa? Lisan kita apa? Lisan kita ngomong sembarangan tidak berani. Dijaga, paling cuma bilangnya, oh siap, 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 semuanya dia. Jangankan presiden, direktur perusahaan tempat kita kerja deh. Terus siap, siap, baik Pak, siap, baik Pak, siap, baik Bu, dan lain sebagainya. Ini di hadapan manusia. Bagaimana dengan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka seorang harus lebih tunduk, lebih manut, lebih patuh ketika di hadapan Allah Azza wa Jalla, lebih terjaga lisannya. Yang kata Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidaklah terucap segala sesuatu kecuali tercatat semuanya. Mau yang baik maupun yang buruk. Wal jawari dan anggota tubuh kita. Maksiat yang kita kerjakan ya akibat dari kurangnya pemahaman kita terhadap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khataratil qalbi, dan yang terbetik dalam hati. Kita bayangkan sesuatu, kita menginginkan keburukan dan lain sebagainya. Semua yang diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita paham tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla dan berkonsekuensi pada pengawasan tadi, maka akan semakin terjaga lisan, anggota tubuh dan juga hati kita. An kulli ma la yurdillaha wa ja'ala ta'alluqati hadhil a'dha bima yuhibbuhu Allah wa yardah. Dari apa terjaganya? Dari segala sesuatu yang membuat Allah tidak ridho, membuat Allah tidak ridho. Dan dengan pemahaman nama dan juga sifat-sifat Allah tadi, maka seorang akan semakin tertarik kepada sesuatu yang membuat Allah cinta kepada dirinya. Makanya makna ibadah itu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Itu apa? Ungkapan atau segala sesuatu, baik fiil, perbuatan, terus kemudian perkataan yang membuat Allah ridho dan cinta dengannya, maka disebut dengan ibadah. Sebaliknya disebut dengan bukan ibadah atau bahkan maksiat kalau seandainya Allah tidak ridho, tidak cinta dengan hal tersebut. Allah Azza wa Jalla mengatakan alam ya'lam bi anna Allah yara. Terus kemudian mengatakan wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Terus kemudian wa'adam ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Semuanya konsekuensi atas nama Allah Al-Alim. Yang kalau seorang hamba paham lewatin ayat ini, ya dia apa? Dia merenungi bahwa Allah mengawasi kita semuanya.
Yang Allah mengatakan, tidakkah dia tahu bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha tahu atau melihat kita semuanya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan Allah mengatakan, ya silakan berbuat sesuatu, apapun terserah kalian. Innahu bima ta'maluna basir. Sebenarnya Allah Azza wa Jalla maha mengetahui atas apa yang kalian lihat. Begitupun firman Allah, wa'alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui segala macam yang ada dalam diri kalian, maka berhati-hatilah. Baliknya boleh. Maka tidak diragukan lagi anna hadzal ilma yurisu fil 'abdi khasyyatallah wa muraqabatah wal iqbala 'ala ta'ati wal bu'da an manahi. Dengan demikian tidak disangsikan lagi bahwa saya memahami nama-nama Allah atau belajar dengan baik akidah asma wa sifat ini dapat melahirkan rasa takut yang besar di hadapan Allah. Terus muraqabah senantiasa diawasi. Terus kemudian bersegera untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga menjauhi hal-hal yang dilarang Allah Azza wa Jalla. Begitupun sebaliknya. Maka kita koreksi diri kita. Kita berada di titik yang mana? Titik yang ketika Allah perintahkan Allah segera. Titik yang ketika Allah panggil kita di malam hari, maka kita bangun. Titik yang mana kita berada? Maka sejauh itu pula lah pemahaman kita terhadap nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kita percuma, teman-teman, belajar lama kita asma wa sifat, ternyata tidak ada yang bekas sama sekali dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka ini cara belajar atau belajar yang apa? Belajar yang tidak melahirkan kebaikan bagi diri kita. Justru menambah hujah yang berat nanti di hadapan Allah di kiamat. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, rawaja rajulun imra'atan fi falatin laylan fa'abat. Faqala laha ma yarana illa al-kawakib. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki bersama seorang perempuan berada di padang luas, tidak ada siapa-siapa. Fifalah itu padang yang luas, gersang. Terus kemudian si laki-laki mengatakan, bermaksiat saja, tidak ada yang lihat. Maka wanita tadi mengatakan, saking pahamnya dengan nama sifat Allah Azza wa Jalla, maka dia mengatakan, fa'aina mukawkibuha. Di mana zat yang menciptakan bintang-bintang ini? Kalau kamu tadi mengatakan tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang, tidak ada yang menyaksikan kita pada malam ini kecuali bintang-bintang, maka wanita tadi mengatakan, aina mukawkibuha. Lantas siapa yang menciptakan bintang tadi? Aina Allah ala yarona. Di mana Allah? Engkau letakkan Allah di hatimu di mana? Padahal apa? Bukankah Allah Azza wa Jalla menyaksikan perbuatan kita? Famana'aha hadzal ilmu iktirafa hadzal dzambi wal wuqu'a fi hadhil fatihah. Maka ilmu yang dia ketahui tentang Allah Azza wa Jalla menghalangi dia dari apa? Dari berbuat dosa dan terjerumus ke dalam kesalahan. Perhatikan, hanya satu pemahaman saja. Dia tahu Allah Maha melihat saja. Maka mencegah dia dari perbuatan maksiat. Kalau kita berbuat maksiat, tidak ada yang tercegah dalam hati kita. Hati kita ya santai-santai saja, lenggang-lenggang saja berbuat maksiat. Nah ini berarti pemahaman kita tentang agama ini masih sangat jauh sekali. Dan ketika seorang hamba tahu bahwa Allah Ghaniyun Karim, Allah Maha Mulia, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik, terus kemudian Rahim, berbuat penyayang, Wasi'ul Ihsan, yang kebaikannya luas, dan Allah Azza wa Jalla dengan segala kekayaan Allah Azza wa Jalla atau ketidakbutuhan Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya, maka Allah muhsinun ilaihim rahimun bihim. Allah tetap mencintai atau menyayangi para hambanya. Allah berbuat baik kepada mereka. Yuridu bihimul khaira wa yakshifu anhumul durra. Dan Allah menghendaki kebaikan bagi hamba tadi. Terus kemudian menyingkirkan bahaya. La lijal bimanfa'atin ilaihi minal abdi. Bukan karena Allah ingin manfaat dari hambanya. Kita ibadah kepada Allah bukan manfaatnya kembali kepada Allah. Karena mau kita ibadah, mau kita tidak ibadah, kebaikan Allah Azza wa Jalla atau kesempurnaan Allah ya, tetap sempurna. Tetap sempurna. Kita berbuat fasik, kita berbuat maksiat, tidak sedikit pun mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dianggap ibadah kita yang dibutuhkan. Allah tidak butuh sama sekali dengan ibadah kita. Baik, wala lidaf'i madarrah. Allah juga tidak butuh apa? Allah hilangkan bahaya dari diri Allah nggak mungkin, karena nggak mungkin ada yang bisa membahayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berrahmatan minhu wa ihsanan, akan tapi bentuk apa rahmat dan juga ihsan dari Allah Azza wa Jalla. Fahuwa subhanahu lam yakhluq khalqahu liyatakatsara bihim min qillatin wa la liya'tazza bihim min dhullatin. Allah itu memerintahkan hambanya beribadah, ya bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Bukan dalam rangka apa? Dalam rangka supaya Allah memperbanyak sesuatu dari yang sebelumnya sedikit, enggak. Apakah Allah butuh memperbesar kekuasaannya ketika memerintahkan hambanya beribadah, menciptakan hambanya? Enggak, sama sekali Allah enggak butuh itu. Kekuasaan Allah tetap luas.
Mau hamba tadi beribadah maupun tidak beribadah. Ataukah Allah menginginkan ketika menciptakan hamba, memerintahkan kepada hamba beribadah, liya'tazza bihi min dzullah, pengen diangkat dari suatu kerendahan? Nah, Allah tidak butuh dengan itu. Wala liyarzuquhu wala liyanfa'u. Begitupun apakah Allah butuh diberikan rezeki dari hambanya yang sebelumnya tidak punya rezeki, atau diberikan manfaat dari sebelumnya tidak ada manfaat, maka tidak butuh dengan itu semua. Wala yadfa'u anhu. Allah juga tidak butuh dibela dari sesuatu. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidaklah aku merintahkan jin dan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Kata Allah, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak butuh dengan rizki dari hambaku, dan aku tidak butuh mereka ngasih makan kepadaku. Baik. Inallah warrazzaqu dzul quwwatil matin. Allah bantah langsung saat itu dengan mengatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla zat yang maha memberikan rezeki, bukan dikasih rezeki, maha memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan yang tidak pernah lemah sama sekali. Kekuatan yang kukuh, kekuatan yang mantap dan lain sebagainya. Ini Allah kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik. Begitupun dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Dan segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, zat yang tidak memiliki apa? Memiliki anak. Walam yakun lahu syarikun, dan tidak punya sekutu fil mulki, dalam masalah kekuasaan. Walam yakun lahu waliyyun minadh dhulli. Allah juga tidak butuh dengan penyelamat dari kerendahan. Wa kabdirhu takbira, dan tinggikan Allah Azza wa Jalla dengan takbir. Allah Azza wa Jalla mengatakan fi marawahu anhu rasuluh, dalam sebuah hadis qudsi, yaitu ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'un. Demi Allah, wahai hambaku, kalian tidak akan pernah mampu memberikan aku manfaat. Dengan ibadah kita, apa yang kita berikan dari ibadah kita kepada Allah, tidak ada untungnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walan tablughu dhurri fatadurruni. Dan begitu pun kalian wahai manusia, hambaku tidak akan mampu untuk membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba memahami hal tersebut, maka terlahirlah dalam dirinya ar-raja, kuat ar-raja. Kuatnya rasa harap dia kepada Allah. Wa tam'ahu fima indah. Dan cukup dengan apa yang dari Allah Azza wa Jalla. Wa inzala jami'i hawaijihi bihi. Dan langsung mencurahkan semua kebutuhannya ya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa izhara iftiqarihi ilaihi wahtiyajihi lahu. Menampakkan rasa butuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu tidak ada yang bisa memberikan manfaat pada hakikatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Dan roja ini yuthmiru anwa'al ubudiyah al-zahirah wal batinah bihasabi ma'rifatil abdi wa ilmihi. Dan roja, rasa harap kepada Allah, ini melahirkan jenis ibadah-ibadah lahir maupun batin, sesuai dengan kadar makrifatnya, kadar pengetahuan seorang hamba atau pengetahuan dia tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lahir contohnya? Misal doa saja. Kalau orang rojaknya kuat, orang mahabbahnya rojaknya kuat di hadapan Allah, harapnya kuat di hadapan Allah Azza wa Jalla, dia yakin semua dia akan mudah husnudzon kepada Allah. Doa tidak dikabulkan lama, husnudzon kepada Allah. Doa tidak dikabulkan bahkan sampai menjelang dia tua misalnya tidak dikabulkan sama sekali. Dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba mengetahui tentang bagaimana adilnya Allah, terus kemudian bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan iqab kepada orang yang durhaka kepadanya, lalu kemudian bagaimana murka Allah Azza wa Jalla, maka ini melahirkan rasa takut. Orang kalau tahu ini hukumannya berat ini Pak, jangan dilakukan. Oh, langsung nggak dilakukan. Misal parkir sembarangan didenda 500 juta. Oh, nggak ada yang parkir sembarangan tuh. Bisa diaplikasikan beneran. Nggak ada yang parkir sembarangan. Kenapa? Ya karena khawatir dengan dendanya. Bagaimana mungkin kita bisa dengan enteng bermaksiat, padahal iqabnya Allah, siksanya Allah begitu luar biasa dibandingkan ketika iqab atau siksa di dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla maha berat siksanya. Begitu menurut firman Allah, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla, bahwasanya kalian semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh dibaliknya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allah azizun hakim. Dan kalau kalian menyingkir dari jalan yang benar, menyelisih jalan kebenaran, padahal setelah jelas datang kepada kalian penjelasnya, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla aziz,
Allah itu maha perkasa. Orang kalau ingin menunjukkan betapa kuasanya dia untuk menghancurkan orang lain, tunjukkan tuh kekuasaan. Oh, saya punya jabatan di belakang saya. Saya punya jabatan jenderal, saya punya jabatan panglima dan lain sebagainya. Hakim dan maha bijaksana. Yang berbuat baik ya dikasih reward. Tapi kalau yang berbuat buruk ya kasih punishment. Allah ingin menunjukkan hal demikian di hadapan orang yang ingkar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa idza 'alima al-'abdu bi jalalillahi wa 'azamati. Kalau seorang hamba faham tentang bagaimana keperkasaan Allah, keagungan Allah, keluhuran Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya, dzatan wa qahran wa qadaran, fa inna hadza yusmiru lahu al-khudu'a wal istikanata wal mahabbata wa jami'a anwa'il ibadah. Maka akan muncul dalam diri seorang hamba kalau dia faham Allah Maha Agung, Maha Luhur, Maha Tinggi, maka apa? Maka baik kedudukannya, kekuasaannya dan lain sebagainya, maka lahir dalam dirinya khudu, rasa rendah. Wal istiqanata wal mahabbata, tenang, tunduk, tenang di hadapan Allah, cinta kepada Allah. Dan juga macam-macam ibadah yang lain. Sebagaimana firman Allah, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla adalah yang hak dan sesungguhnya zat yang disembah selainnya adalah batil, wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dan bahwa Allah Azza wa Jalla maha luhur lagi maha besar. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan wa huwal aliyyul azim. Allah maha tinggi, Allah maha luhur dan juga maha agung. Begitupun Allah Azza wa Jalla mengatakan dan tidaklah mereka mengagungkan Allah sebagaimana pengakuan yang semestinya. Dan nanti di hari kiamat wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, yang nanti semuanya akan berada dalam genggaman Allah di hari kiamat, yaitu bumi akan ada dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Begitu pun langit akan dilipat dengan tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Maha suci Allah Azza wa Jalla maha tinggi atas apa yang dipersangkakan, atas apa yang persyirikan. Ini menunjukkan kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau kita faham ketinggian Allah, keluhuran Allah, kemahatinggian Allah Azza wa Jalla terhadap makhluknya, maka akan lahir khudu dalam diri kita. Tenang ketika ibadah, terus rendah di hadapan Allah ketika ibadah. Ketika seorang hamba tahu kesempurnaan Allah dan kebaikan Allah Azza wa Jalla, maka akan lahir dari pengetahuan tadi mahabbatan khasatan wa syauqan 'aziman ila liqa'illah. Maka dia akan semakin rindu berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kita bayangkan saja atau kita pikirkan saja, apakah selama ini kita rindu berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla? Pernah nggak mikir ketika malam-malam saya mau tidur, kita mikir berapa sih lama kehidupan kita di dunia dan berapa dari persen kehidupan yang kita jalani yang kita sudah lalai dari, alias sudah melenceng dari jalan yang Allah tetapkan. Banyak sekali waktu yang kita buang secara percuma. Padahal kita ngaku di hadapan manusia kita rindu berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Padahal bumi yang dunia yang sedemikian singkat ini kita isi dengan huru hara, kita isi dengan segala macam hal-hal yang melenakan kita di dunia. Padahal perjumpaan kita dengan dia cuma sementara saja. Yang abadi adalah perjumpaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin kita persiapkan hal yang kita inginkan, kita rindukan dengan cara foya-foya ketika di dunia, atau berbuat yang neko-neko ketika di dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Rasul mengatakan, wa man ahabba liqa Allah. Orang yang cinta berjumpa dengan Allah, ahabballahu liqa'ah. Allah akan cinta ketika berjumpa dengan orang tersebut. Kita bayangkan banyak hadis yang menceritakan hal demikian. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan tentang melihat Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Rasul mengatakan, satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sungguhnya kalian nanti akan melihat Rabb kalian di hari kiamat surga nanti, sebagaimana saat ini kalian melihat apa? Lailatul badri, al-qamara fi lailatul badri, yaitu bulan ketika malam purnama. Kita lihat dengan indahnya, kita takjub dengan keindahannya, dan nanti keindahan wajah Allah Azza wa Jalla di surga Allah Azza wa Jalla tudhammuna, tidak akan membahayakan kita sama sekali. Semua akan kebagian nikmatnya. Makanya ketika mensyarah atau mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, lilladzina amanu lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-husna adalah surga Allah Azza wa Jalla, wa ziyadah, tambahan dari nikmat surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita minta kepada Allah dengan doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik. Ya Allah, kami minta kepadamu kelezatan melihat wajahmu ketika nanti di hari kiamat. Baik. Wala raiba anna hadza yusmiru fil 'abdi anwa'an katsiran min ibadah. Ini tak dipungkiri melahirkan banyak sekali
ibadah dari diri seorang hamba. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", kalau pengen berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang menyenangkan, perjumpaan yang apa? Perjumpaan yang berbuah kebahagiaan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Falyamal 'amalan shalihan." Berbuat salih, berbuat baik, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Jangan sekali-kali berbuat kesyirikan. Mudah syaratnya, mudah syaratnya. Tapi kita seiring berjalannya waktu di dunia ini, ya banyak sekali hal-hal yang melencengkan kita dari tujuan semula. Tujuan kita kan hanya berjumpa Allah kembali nanti di hari kiamat, di hari kiamat. Dan 60 tahun atau 63 tahun umur yang Allah berikan kepada kita kadang disia-siakan oleh sebagian kita pada demi perjumpaan yang kekal abadi, tidak ada akhir sama sekali nanti. Baik. Wa bihadza yu'lam anna al-'ubudiyyata bi jami' anwa'iha raji'atun ila muqtadiyatil asma'i was sifat. Dan demikian ubudiyah seorang hamba semuanya itu kembali kepada implikasi dari nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ditekankan untuk setiap hamba atau setiap muslim hendaknya mereka mengenal Rabb-nya dan juga mengenal nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan pengenalan yang apa? Ma'rifatan sahihatan salimatan. Pengetahuan yang benar dan juga selamat. Artinya ada pengetahuan yang salah, ada pengetahuan tidak benar. Baik. Wa an ada pengetahuan yang salah dan juga benar. Wa ayya'lama ma tadammanathu wa atharaha. Dan hendaknya dia faham tentang apa yang terkandung dalam nama dan sifat Allah Azza wa Jalla tadi dan juga implikasinya. Wa mujibatil ilmi biha, dan kewajiban mengetahui tentang hal tersebut. Fabihada ya'zumu hazzul 'abdi wa yakmulu nasibuhu minal khair. Dengan demikian semakin tinggilah posisi seorang hamba dalam kebaikan. Dan sungguhnya seorang mukmin yang muwahhid yajidu bi imanihi wa yaqinihi bi asma'ihi rabbihil husna wa sifatihil ulya ad-dalati ala 'azamatillah wa kibriyaihi wa tafarrudihi bil jalali wal jamal ma yad ma yad ma yajzabuhu ila ijtima'i hammihi 'ala Allah hubban wa tadhallulan. Seorang mukmin muwahhid yang yang mana dia memahami dengan baik nama Rabb-nya yang baik dan juga sifat-sifatnya yang tinggi yang menunjukkan kepada keagungan Allah, terus kemudian kesombongan Allah Azza wa Jalla, yang mana tidak ada zat yang maha luhur, maha agung kecuali Allah, yang maha baik, maha indah kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka akan terkumpul dalam hatinya perasaan begitu luar biasa cinta kepada Allah sekaligus merendahkan diri di hadapan Allah. Wa khusyu'an wa kisaran, khusyuk, tenang, wa kisaran, dan juga dan juga rasa patah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, raghban wa rahban, cinta karena Allah, benci karena Allah, rajaan wa tam'an, dia merasa penuh harap, merasa cukup dengan pemberian Allah, wa tawafuru himmatihi fi talabi ridha bistifraghil wus'i fi taqarrubi ilaihi bin nawafil ba'da takmilil faraid. Maka dia akan terburu-buru setelah semuanya terpenuhi, apalagi yang bisa dihadirkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dia sempurnakan dengan apa? Mengerjakan ibadah sunnah. Wa taufiqi wa rusdi biyadillahi la mani'a lima ata wa la mu'tiya lima mana'a wa la hawla wa la quwata illa bihi Azza wa Jalla. Dan sungguhnya taufik, terus kemudian petunjuk yang benar, itu semuanya tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mampu mencegah kalau Allah berikan taufik kepada kita. Begitupun sebaliknya, tidak ada yang mampu untuk memberikan taufik kalau Allah menakdirkan kita bukan termasuk orang yang selamat. Makanya dari mana kita tahu kita selamat atau tidak? Ya dari kebiasaan mana yang Allah mudahkan kita di atasnya saat ini. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa kullun muyassarun lima khuliqa. Kata Rasulullah SAW ketika tanya para sahabatnya, ya Rasul, kalau semua sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, untuk apa kita beramal? Maka Rasul menjawab di antaranya, wa kullun muyassarun lima khuliqa. Sungguhnya segala sesuatu itu dimudahkan untuk apa ia diciptakan di atasnya. Kalau ciptakan kita di atas jalan orang yang selamat, berarti kita akan mudah menapaki jalan keselamatan. Walaupun kita terbatas semua hal, ini tidak ada tempat kajian di desa kami, tidak ada tempat kajian di daerah kami, kota kami. Ternyata ada handphone, ada Zoom, ada YouTube dan lain. Allah mudahkan kita untuk bergerak nyari kebaikan. Sebaliknya orang yang dikasih fasilitas penuh di sekitarnya, ada masjid dekatnya,
ada kajian sunnah di dekatnya, tapi Allah tidak kasih taufik kepada dia. Nah, Allah tidak masukkan dia ke dalam golongan orang yang selamat. Apa yang terjadi? Ya sudah, HP-nya digunakan untuk main-main saja. Terus kemudian sepeda motornya tidak digunakan untuk berangkat ke masjid. Terus kemudian uangnya tidak dibelikan tiket kereta untuk datang hadir ke majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kita tidak punya apa-apa, tidak punya kuasa sama sekali, kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita berada dalam kebaikan saat ini, bersyukur di hadapan Allah. Ini nikmat yang nggak semua orang dapatkan. Nggak semua orang dapatkan. Dan Allah Azza wa Jalla masih pilih kita di antara orang-orang yang baik tadi. Nah, bukankah Allah Rasul mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan mudahkan dia untuk apa? Untuk menapaki jalan ilmu, yaitu memahami agama Islam. Maka kalau kita diberikan banyak kebaikan iman, Islam, taufik untuk menjalankan ilmu, maka itu di antara bentuk kebaikan yang wajib untuk kita syukuri. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada pertanyaan monggo dipersilakan. Barakallahu fiikum. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan saja. Insya Allah Ta'ala mulai pekan depan, kita akan masuk ke pembahasan tentang kaidah-kaidah Asmaul Husna. Jadi, apa yang harus kita pahami atau apa kaidah-kaidah yang harus kita pahami sebelum kita memahami nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, baik, step awal mempelajari ma'rifatullah bisa dari mana? Baik. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyarankan ketika belajar tentang masalah akidah, tentang masalah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla untuk orang yang baru memulai perjalanan yang mengejar hidayah, maka di antara hal yang harus mereka mulai, termasuk di antara menjadi muqarrar di kampus-kampus kami, yaitu apa? Yaitu dimulai dari pelajaran tentang keimanan. Dan pelajaran keimanan ini biasanya diperoleh dalam akidah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Kita diajarkan untuk melihat sekitar kita. Orang kalau diajar langsung mendaki kepada sesuatu itu akan susah. Kalau belajar tauhid uluhiyah terlebih dahulu akan susah. Tapi kalau diajarkan tauhid rububiyah terlebih dahulu, maka akan mudah. Jadi kalau ditanya tentang ma'rifatullah, ya ini panjang ya, penjelasannya panjang. Tapi kalau disingkat saja, yang pertama belajar dari tauhid rububiyah tidak ada masalah. Tauhid rububiyah. Jadi bagaimana sekitar kita dikaitkan dengan penciptaan Allah Azza wa Jalla, bagaimana sekitar kita dikaitkan dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, apa yang ada dalam diri kita. Bukan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian afala tubsirun, tidakkah kalian melihat kekuasaan Allah, tanda-tanda ciptaan Allah dan lain sebagainya. Jadi dimulai dari apa? Dari masalah tauhid rububiyah dulu. Lalu kemudian kalau sudah paham tentangnya, sudah kita mulai mendekat mengakui Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta kita, kemudian yang kedua dimulai dengan tauhid uluhiyah atau disusul dengan tauhid uluhiyah. Ini tauhid uluhiyah adalah tauhidnya para nabi. Alias yang membedakan antara seorang muslim dengan orang kafir. Orang yang sempurna imannya dengan orang yang tidak sempurna imannya adalah apa? Adalah tauhid uluhiyahnya. Tauhid uluhiyah. Kalau rububiyah tadi gerbangnya, uluhiyah adalah puncak atau intinya. Lalu kemudian yang ketiga ya, adalah tauhid asma wa sifat. Atau dibalik-balik tidak ada masalah. Misal belajar tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, tapi dari sisi maknanya, maka tidak ada masalah. Supaya kita semakin paham. Ini sama halnya tadi. Misalnya di pelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa?
tentang konsekuensi atau implikasi nama-nama Allah Azza wa Jalla wal li'athariha minal khalqi wal takwin. Dari penciptaan Allah Azza wa Jalla kita melihat bagaimana implikasi dari nama Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk cara ma'rifatullah atau mengenal Allah Azza wa Jalla. Baik, itu mungkin kalau dari sisi akidah. Nah, kalau dari fikih banyak sekali. Seorang yang paham tentang Allah, mengenal Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Mulai dengan ibadah-ibadah yang wajib. Perbaiki kualitas ibadah yang wajib dulu. Jadi jangan perbanyak. Fokusnya itu. Jadi fokus pada memperbaiki dulu sebelum memperbanyak. Kita misalnya Kita misalnya belajar baru mendapat hidayah. Saya pengen ngaji. Alhamdulillah saya dapat hidayah pengen ngaji. Jangan langsung perbanyak porsinya dulu. Tapi perbaiki kualitas yang wajib-wajib dulu. Salat kita yang wajib perbaiki. Terus kemudian kalau sudah konsisten dengan yang wajib, misal kalau laki-laki berjamaah di masjid, terus kalau perempuan dimulai dari awal waktu misalnya, terus kemudian sempurnakan setiap bacaannya, pahami kandungan-kandungan dari bacaan salat yang wajib. Kalau sudah selesai tuntas, alias kita sudah merasa oh ini sepertinya mau upgrade, baru naik ke ibadah sunnah. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan ketika dia mendekat kepadaku mimaftaratuhu alaih, yaitu dengan sesuatu yang aku wajibkan untuk dirinya. Ini perbaiki kualitas yang wajib. Dan tidaklah aku mencintai, dan tidaklah dia beribadah dengan yang sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintai hamba tadi, baru naik level kepada ibadah yang sunnah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik. Ada kitab khusus yang bisa dibaca untuk menambah referensi tentang ma'rifatullah. Baik. Baik. Itu yang tadi ya, yang tadi. Kalau tahapannya. Sekarang saya ingin tanya dulu, apa yang dimaksud dengan ma'rifatullah di penanya? Kalau yang dimaksud dengan kitab akidah, maka yang paling baik sebenarnya kalau kitab akidah itu dimulai tauhid secara umum dulu, rukun iman terlebih dahulu. Ada kitab yang bagus, yang ini mungkin buat pemula bagus. Insya Allah sudah terjemahnya. Namanya Usulul Iman fi Dawi Alkitab wa Sunnah. Ini nukhbatun min ulama. Jadi disusun oleh para ulama Saudiyah. Itu namanya Usulul Iman fi Dawi Alkitab wa Sunnah. Belajar itu dulu, rukun iman terlebih dahulu. Kalau rukun iman sudah selesai, maka belajar naik ke level yang lain di kitab-kitab akidah. Baik, itu yang pertama. Silakan difahami dulu kitab itu. Insya Allah bagus sekali. Baik, ada juga kitab bagus. Sebenarnya mau jadi mukoror dari pertemuan kita, setelah diskusi panjang, akhirnya milih kitab ini. Ada kitab namanya Syajaratul Iman. Allah Akbar. Baik, kami lupa judulnya. Tapi judulnya karya Syekh Sa'di, harusnya sudah ada terjemahannya. Namanya Syajaratul Iman. Kitabnya tipis sekali. Harusnya sudah ada terjemahannya. Itu bagus buat dibaca untuk pemula. Karena di dalamnya juga ada doa-doa bagaimana supaya iman kita naik, terus tips-tips bagaimana supaya iman kita naik. Baik. Itu diantaranya, secara umum saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyebabkan, dan ada kitab tazkiyatun nafas yang bagus sekali. Supaya kita semakin baik hatinya, bersih hatinya, membersihkan hati terlebih dahulu. Di antara kitab Ibnu Rajab, kalau terjemahnya judulnya Tazkiyatun Nufus. Ini diambil dari risalahnya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kitabnya sampulnya biru. Ini kitab lama sekali. Jadi bukunya sudah lama sekali. Bukunya warna biru. Judulnya Tazkiyatun Nufus. Itu karena Ibnu Rajab bagus kan. Yang kedua, bisa juga menambah dengan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini juga bagus. Baik, itu mungkin beberapa kitab yang bisa kami sarankan dan banyak sekali terjemahannya. Kalau misalnya ingin belajar bahasa Arabnya, maka lebih baik lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menyebabkan tawakal kita naik turun? Atau bagaimana memperbaikinya? Yang pertama, yang menyebabkan tawakal kita naik turun adalah keimanan kita. Karena tawakal bagian dari keimanan. Semakin kita sering berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin naik keimanan kita, begitupun tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semakin sering kita merenggangkan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin turun iman kita, begitupun tawakal kita. Antum bisa merasakan sendiri. Kalau antum berada pada posisi misalnya sering beribadah, sering paham dengan teman-teman kajian, sering ngaji ke sana kemari, sibuk dengan ilmu Allah, sibuk dengan banyak hal, maka tawakal tadi hati tenang sekali. Mau besok ada lauk atau enggak, perasaan juga tenang saja. Ini misalnya, ketika jadi mahasiswi, ketika besoknya ada apa, tenang saja. Tapi bayangkan sekarang, ketika kita sibuk dengan urusan dunia, tidak sempat ngaji, tidak sempat dengerin ini itu, maka beberapa
Jadi kita futur dengannya, tawakalnya mulai kurang, tawakalnya kan mulai mulai kurang, mulai melakukan hal yang diharamkan dan lain sebagainya. Ini bentuk tawakal yang kurang. Jadi semakin naik interaksi kita dengan Allah Azza wa Jalla, maka semakin baik tawakal kita di hadapan Allah. Begitupun sebaliknya, semakin turun interaksi kita dengan Allah, maka semakin turun interaksi tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, di antara yang menyebabkan tawakal kita naik ataupun turun adalah apa? Adalah bentuk pemahaman kita terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Semakin kita paham tentang ketetapan Allah Azza wa Jalla, ya semakin baik tawakal kita. Tapi semakin buruk apa? Semakin buruk pemahaman kita terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, maka semakin buruk tawakal kita. Baik, demikian itu jawaban umumnya. Ya, yang ketiga, pemahaman terhadap nama juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Demikian Allah taala. Baik. Jika ada pertanyaan susulan, monggo nanti sampaikan ke panitia. Panitia bisa menyampaikan ke kami insyaallah. Barakallahu fiikunna. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.